ayahanda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihata biniyatil qabul wa tamami kulli sulwa ma'mul wa salahi sya'an zahiran wa batinan fid dini wa dunya wal akhirah, dafi'atan li kulli syarr wa jalibatan li kulli khair lana wa li walidina wa li azwajina wa li auladina wa li dzurriyyatina wa li ahli baitina wa li talamidina wa li jiranina wa li ahbabina wa li asatidina wa li masyayikhina wa li ashabil huquqil wajibati alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ma'al lutfi wal afiyah wa ala niyati annallaha yunawwiru qulubana yunawwiru qulubana wa qawalibana ma'al huda wa tuqa wal afaf wal maut ala dinil islam wal iman bila mihnatin wal imtihan bijahi sayyidi waladi adnan jami'atan likulli niyatin salihah wa ziyadatan wa mahabbatan fi syarafil habibil mahbuba wa khususan khasatan ila hadrati man nawainahum wa anta ta'lamu bihim wa bi asma'ihim radiyallahu anhum ajma'in. A'adallahu alaina min barakatihim wa karamatihim wa anwarihim asrarihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyatu ala man awahu aslafana salihun wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'dah. Para asatid yang hadir yang sama-sama kita muliakan, para ketua, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita akan lanjutkan keistiqomahan pelajaran kita daripada kitab Al-Wasaya karangan Al-Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumaid rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafahatihim fid darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mahabbatu abawai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ta'zimuhuma. Adapun wasiat beliau yang ke-79, yaitu wasiat tentang mencintai dan mengagungkan kedua orang tua junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa usikum bimahabbati abawain nabi sallallahu alaihi wasallam wa tauqirihima wa ta'zimihima. Wa dzalika wajibun ala kulli wahidin min ummatihi. Wa li anna dzalika mimma yasurru qalba sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Al-Imam Al-Habib Zain, aku berwasiat kepada kalian semua agar hendaklah kalian itu mencintai
kedua orang tua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta menghormati dan mengagungkan beliau berdua, yaitu orang tua junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu maksudnya mencintai, menghormati, mengagungkan orang tua Nabi itu hukumnya wajib ya atas tiap-tiap umat beliau. Nah, kita ini kan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka wajib bagi kita mencintai orang tua Nabi, yaitu Sayyid Abdullah dan Sayyidah Aminah. Ya. Dan juga alasannya adalah karena yang demikian itu termasuk perkara yang bisa menggembirakan junjung hati junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya jelas Rasulullah itu pasti kalau melihat umatnya memuliakan orang tuanya, mengagungkan orang tuanya, itu pasti Rasulullah akan senang, akan gembira. Nah, macam kita aja lah, ya kita tuh punya orang tua. Nah, tahu-tahu misalnya kita punya kerabat atau punya kawan atau punya tetangga, mereka tuh mau memuliakan orang tua kita, mengagungkan orang tua kita, memperlakukan orang tua kita sebagaimana orang tua mereka. Nah, itu pasti hati kita akan bergembira melihat adab yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Coba kalau dibalik ke kita, dia kawan kita, ke kita dia tetangga kita, ke kita dia saudara kita, tapi dengan orang tua kita tidak hormat, ya, dengan orang tua kita tidak beradab. Nah, pasti kita tidak senang sama orang itu. Nah, kalau dia memuliakan, senang kita. Nah, jadi rupanya kata Al-Imam Mahdud Zan, kita disuruh mencintai, memuliakan orang tua Rasulullah itu termasuk keutamaan yang luar biasa. Kenapa? Karena termasuk perkara yang bisa menggembirakan hati junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di zaman sekarang ini, ya berbaik sangka, cara kita memuliakan orang tua Rasulullah, kita berbaik sangka, ya, dengan beliau itu orang yang baik, ya, beliau itu orang yang insya Allah suci, masuk surga. Nah, itu caranya. Dengan beberapa alasan nanti kenapa kita harus dituntut mencintai dan menghormati beliau itu. Fa'abuhu sallallahu alaihi wasallam huwa Sayyiduna Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihr ibn Malik, ibn Nadr, ibn Kinanah, ibn Huzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Nah, ini tadi nasab junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini beliau menyebutkan bahwa ayahanda junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ini yang tertulis di sini. Wa ummuhu sallallahu alaihi wasallam hiya sayyidatuna Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr. Nah, kalau ibunda beliau nasabnya seperti itu tadi. Jadi apa kalau kita lihat ini ketemu ya antara nasab ayahanda beliau sama ibunda beliau. Kemudian qala al-Imam Ibnu Hisham radhiyallahu anhu, fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyrafu waladi Adam hasaban wa afdaluhum nasaban min qibali abihi wa ummihi sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata al-Imam Ibnu Hisham radhiyallahu anhu,
Ujar beliau, maka adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan paling mulia-mulianya anak cucu Nabi Adam secara hasab, dan paling afdol-afdolnya atau paling utama-utamanya secara nasab, ya, dari sisi abah dan ibunya. Apa bedanya hasab sama nasab? Ya, kalau seingat saya, ya, saya pernah mendengar Al-Mukarram Kiai Muhammad Baqir itu dalam pengajiannya, kalau hasab itu 3 turunan, ya. Kalau nasab itu 2 turunan. Jadi seakan-akan kalau misalnya nih, kita nih orang baik, ya, kita katakanlah misalnya ulama, kita nih ulama. Nah, kalau abahnya juga ulama, itu nasab namanya. Ya. Tapi kalau sampai kakeknya ke atas ulama juga, nah itu namanya hasab. Jadi kalau hasab itu 3 turunan, kalau nasab itu 2 turunan. Jadi kalau dia sempurna ulama, abahnya ulama, kakeknya ulama, nih hasabnya bagus berarti, luar biasa ini. Nah, kalau dia ulama, abahnya ulama, kakeknya orang biasa, ya itu nasab namanya. Nah, apalagi kalau sampai berteret 7 turunan ulama semua, wah, itu tidak tahu saya namanya apa, ya, cuma luar biasa, ya. Dan ini tidak mesti bisa seperti ini. Itulah merupakan apa? Kalau junjungan kita Rasulullah SAW, orang-orang baik-baik, tokoh-tokoh semua. Kalau dari diundur ke atas itu. Makanya secara nasab maupun secara hasab, kalau hasab tadi paling mulia, kalau nasab tadi paling utama. Itu adalah junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Warawa Abu Nuaim min Tariq Az-Zuhri an Asma bin Rahmin an ummiha radhiyallahu anha qalat syahidtu Aminata umman Nabi sallallahu alaihi wasallam fi illatiha allati matat biha wa Muhammadun alaihi salam ghulamun yafa'un lahu khumsu sinina inda ra'siha fanadharat ila wajhihi sallallahu alaihi wasallam thumma qalat. Imam Abu Nuaim meriwayatkan dari jalannya Az-Zuhri dari Asma bin Rahmin an ummiha, dari ibunya, ya, dari ibunya Asma. Nah, ini ibunya Asma ini radhiyallahu anha, beliau bercerita, ini kayaknya teman akrabnya Sayyidah Aminah, ya, yang apa namanya, ibunda Asma ini yang menyaksikan kewafatan Sayyidah Aminah. Artinya beliau ada di dekat situ. Nah, apa kata ibunda Asma nih? Aku menyaksikan Aminah, ibunda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada saat sakitnya, di mana di dalam sakit itulah beliau wafat. Nah, berarti ibunda Asma ini menyaksikan kewafatan Sayyidah Aminah, di mana waktu itu kata beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu masih belia, masih kecil, yang diperkirakan umur junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu baru sekitar 5 tahun, 5 tahunan, berada di sisi kepalanya Sayyidah Aminah. Jadi Sayyidah Aminah itu wafat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada di sisi kepala beliau. Fanadharat ila wajhihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Aminah itu
menatap atau memandangi wajahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian beliau itu bersenandung sebelum wafat, detik-detik sebelum wafat. Apa senandung beliau? Nah, di sini disebut baraka fikallahu min hudan ya banalladzi min harmatil iman min haumatil iman najali aunil malikil min'am wa khudi wadaka dharbi bisiham bibi akin min ibilis siham min ibilis sawab in sahama absartu fi manami fa anta mab'utsun ilal anami min indi dil jalali wal ikram tub'atsu fil hilli wa fil haram tub'atsu fil tahqiqi wal islam dinu abikal barri Ibrahim alla tuwa liha ma'al Allahu anhaka anil asnami alla tuwaliha ma'al aqwal. Ini tentunya syair. Ini kalau diterjemahkan ya, kira-kira bunyinya syair tadi. Allah memberkatimu sebagai anak-anak wahai putra dari orang yang dari lingkaran kematian selamat dengan pertolongan raja yang banyak memberi nikmat. Ditebus di pagi hari lemparan anak-anak panah. Dari lemparan anak-anak panah dengan 100 onta yang tinggi kakinya. Jika benar apa yang kulihat dalam tidur, maka engkau diutus kepada manusia dari sisi pemilik keagungan dan kemuliaan. Engkau dibangkitkan di tanah halal dan tanah haram. Maksudnya diutus ya. Engkau diutus dengan kebenaran dan Islam, agama ayahmu yang bijak, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Maksudnya nenek moyangnya, agama nenek moyang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah melarangmu dari berhala-berhala agar tidak menuhankan mereka bersama kau. Artinya Allah melarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati berhala supaya juga Rasulullah dan kaum beliau atau umat beliau tidak menuhankan mereka, ya, tidak menuhankan berhala, ya, maksudnya hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu kemudian di sini diceritakan lagi Allahu ta'ala setelah bersenandung begitu, Sayyidah Aminah berkata, ini pas kata-kata terakhir sebelum kewafatan beliau. Kullu hayyin mayyitun. Setiap yang hidup itu pasti akan mati. Wa kullu jadidin balid. Setiap barang baru itu pasti akan rusak. Wa kullu kabirin yafna. Setiap yang besar itu pasti akan musnah. Wa ana mayyitun, dan aku akan mati. Wa dzikri baqin, namun sebutanku akan kekal abadi. Wa qad taraktu khairan, aku benar-benar meninggalkan satu kebaikan. Wa waladtu tuhran, dan aku melahirkan seorang anak yang suci. Tsumma matat radhiyallahu anha, setelah itu langsung wafatlah ibunda junjungan kita Rasulullah SAW, Sayyidatuna Aminah. Nah, habis itu wafat beliau. Ya. Fakunna nasma'una al-jin alaiha fahakunna min dalika hadhil abyad. Jadi kata ibunda Asma tadi, ketika Sayyidah Aminah ini wafat, kami mendengar ratapan jin
Jadi jin aja itu menangis, ya, merata atas kesedihan, sedih atas kewafatan Sayyidah Aminah. Akhirnya kami menghafal beberapa bait, menjaga beberapa bait tentang hal itu. Ya, kata Ibunda Asma tadi. Apa bunyinya? Nabtil fatatal barratal aminah, zatal jamalil iffatal razina, zaujat Abdillah wal qarina, umma nabiyillahi bisakinah, wa sahibil minbari bil madinah, surat lada kufratiha rahina. Kalau diterjemahkan Quran syair ini, kami menangisi wanita muda yang bijak atau yang baik, lagi terpercaya, pemilik kecantikan dan kesucian yang kuat, istri Abdullah, ibunda Nabiullah yang sakinah. Jadilah pemilik mimbar di Madinah, jadilah ketika menggalinya tergadaikan. Wallahu a'lam, itu terjemahan kira-kiranya seperti itu daripada bait-bait yang disenandungkan oleh ratapan jin itu tadi. Wa uhadzirukum tahdziran katsiran min an taqulu wallahu a'lam bissawab. Ala hadhihi niyyat wa ala man nawahu aslafana shalihan wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan fihi. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadlihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.